Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150001. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andus Insinyur Sugeng Prayetno, SC, SEMM. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah tentang budaya dan etika bisnis. 1. Definisi budaya. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang lama. Karena itu, suatu budaya bukan tidak mungkin untuk diubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk melakukan perubahan itu. 2. Budaya dan etika bisnis. Secara konsep, ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Bagi masyarakat pedalaman Kalimantan sangat menghargai pohon-pohon yang tumbuh di hutan, karena pohon-pohon tersebut adalah pemberi rezeki bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka sangat menentang segala tindakan seperti penebangan pohon secara sembarang. Apalagi jika berkeinginan untuk melakukan eksploitasi pohon secara besar-besaran demi kepentingan bisnis. Konsep kehidupan ini sebenarnya juga terjadi di tempat lain. Kiranya ada banyak sedekah yang bisa kita berikan pada banyak orang, tidak hanya sedekah harta, namun sedekah ilmu juga menjadi penting. Karena setiap kesuksesan seseorang sebenarnya tidak terlepas dari orang terdekatnya, seperti teman, kerabat, dan berbagai handa tauladan. Memang penafsiran menolong di sini artinya menolong demi menciptakan kebaikan, bukan menolong menciptakan kehancuran atau merusak tatanan kehidupan madani yang tiba. Mereka yang berbudaya tinggi cenderung untuk memahami etika bisnis secara jauh lebih jernih. Artinya, apa yang diperoleh dijadikan sebagai ilmu yang akan diwariskan guna menciptakan suasana tatanan bisnis yang memiliki konsep budaya yang terhormat, dengan salah satunya menghargai budaya nenek moyang, yaitu menghargai sesama manusia dan hidup damai dengan alam, dan tidak menjadikan apa yang ia peroleh dari alam dengan merusak alam itu sendiri atau berbuat kemungkaran di atas muka bumi. 3. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Jones 2001 mendefinisikan kultur organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil berbagi yang mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain dan dengan orang di luar organisasi. 4. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja terasa sangat sering didiskusikan, terutama oleh para manajer di lembaga perusahaan. Contoh jelas pengaruh budaya kuat yang dianut oleh suatu organisasi dan itu mampu mendorong pembentukan manajemen kinerja di organisasi adalah salah satunya pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang India. Sebuah budaya organisasi tidak dengan sendirinya terbentuk, namun semua itu melalui proses yang panjang, yaitu menyangkut dengan berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut. Edgar H. Sein mengatakan, budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi antara 1. Bias dan asumsi para pendirinya, dan 2.
apa yang dipelajari oleh para anggota pertama organisasi yang dipekerjakan oleh para pendiri dari pengalaman mereka sendiri. Budaya organisasi merupakan hasil dari proses pembentukan perilaku serta dipengaruhi oleh konsep dan model struktural yang diterapkan. Para karyawan juga dipengaruhi oleh sikap para pemimpinnya. Perilaku seseorang pemimpin menjadi contoh bagi para bawahannya, terutama kemampuan pemimpin dalam membangun serta memperlihatkan sikap karakternya. Sehingga, jika kita mempertanyakan apakah dengan budaya organisasi yang dibangun dan dikonsep dengan maksimal akan mampu memberi pengaruh pada pembentukan suatu manajemen kinerja suatu perusahaan yang diinginkan, maka jawabannya adalah sangat jelas. Karena jika di suatu organisasi menekankan budaya kedisiplinan dan kerja keras, dan begitu juga jika pihak manajer mengakomodasi setiap prestasi karyawan dengan penghargaan dalam bentuk finansial atau bonus, maka otomatis karyawan akan bekerja secara lebih maksimal. 5. Budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki perbedaan budaya perusahaan yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan seperti gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan perusahaan, latar belakang karyawan, model manajemen yang diterapkan, dan lain sebagainya. 6. Perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat. Pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah perlahan-lahan mulai berubah dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang. Dan selanjutnya diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep gaya budaya nasional. Secara lebih dalam pada konteks ini, kita dapat memberikan penjelasan lebih dalam bahwa pergeseran itu dapat kita lihat terutama pada masyarakat perkotaan yang telah mengalami akulturasi dari berbagai budaya karena masyarakat kota bersifat heterogen. Menurut Sonampe Siagin, fungsi budaya dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. 1. Penentu batas-batas perilaku. 2. Instrumen untuk mempertahankan jati diri. 3. Penumbuhan komitmen sosial dalam berbagai bidang kehidupan. 4. Perekat rasa kebersamaan. Dan 5. Sebagai pengganti mekanisme pengadilan yang formalitas dan mengembangkan kemampuan untuk memantau diri sendiri. 7. Budaya global dan produk global. Budaya nasional sebenarnya adalah percampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di negara tersebut. Dan dalam proses selanjutnya, budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena diganti oleh budaya lokal. Dalam artian, jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, konsep-konsep, dan lainnya terhadap hantaman masuknya budaya global. Saat ini, kita melihat bagaimana produk-produk yang berasal dari budaya global dengan mudah masuk terjual di berbagai negara. Contohnya seperti KFC, pizza, sushi, dan berbagai jenis produk lainnya. Semua ini telah membanjir dan menyaingi produk-produk domestik. Penggunaan produk global ini menyebabkan masyarakat terbiasa menikmati selera global, di mana dahulu masyarakat terbiasa menikmati makanan dan minuman lokal seperti ketela rebus, jagung rebus, dan lainnya. Pengaruh budaya luar juga semakin terlihat jika ada sebagian anak-anak generasi sekarang yang tidak lagi patuh dengan nasihat orang tua atau tidak begitu menghargai orang tua seperti yang diajarkan oleh orang tua terdahulu. Ini menunjukkan sopan santun yang kurang dan budaya malu yang semakin terkikis. Ini bisa jadi disebabkan oleh tingginya sikap kritis dalam mempertanyakan berbagai segi, atau masyarakat menyebut demokrasi yang kebablasan. 8. Perusahaan multinasional Amerika dan pengaruhnya pada budaya negara lain. Perkembangan bisnis perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat begitu pesat pada era sekarang ini, dan itu terlihat dari begitu banyak multinational corporation yang berasal dari negara Amerika Serikat.
berada di berbagai negara, khususnya di negara berkembang. Hasil penelitian dan kajian membuktikan bahwa dengan menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, suatu perusahaan dapat mempertahankan bisnisnya dan juga mampu meningkatkan kualitas manajemen kinerjanya, dan begitu pula sebaliknya. Salah satu kewajiban seorang manajer perusahaan adalah memahami benar bagaimana cara terbaik dalam mengambil dan memutuskan suatu keputusan, termasuk melahirkan keputusan yang dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan. Yang terakhir, sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global. Jika kita menarik catatan sejarah masa lalu, maka globalisasi pada dasarnya sudah dimulai sejak beratusan tahun yang lalu. Kisah petualangan seorang laki-laki yang ingin melakukan penjelajahan dunia telah mengantarkan Christopher Columbus yang bernama asli Cristobal Colon untuk melakukan ekspedisi ke India pada tanggal 3 Agustus 1493 dengan bendera Santa Maria, di mana ia berangkat dari Pelabuhan Polos, Spanyol, dan kembali tanggal 15 Maret tahun berikutnya. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lagi ini, atau lebih dalam adalah bentuk pencarian dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi dengan lebih berbagi. Jika konsep globalisasi dihubungkan dengan investasi, maka ini jelas sangat berdekatan. Mungkin sejarah telah mencatat bahwa perjalanan Vasco da Gama membuktikan bagaimana perjalanan saat mulai meninggalkan Tanjung Harapan, ekspedisi berlayar ke India dan sampai di Calicut.